Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwa Aisyah, dosen tetap Yayasan Abdurrahman Buton pada Prodi D3 Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Stikes YST Buton. Pada Prodi D3 Kebidanan, saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain konsep kebidanan, dokumentasi kebidanan, pengantar asuhan kebidanan, keterampilan klinik praktek kebidanan, asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, kegawat daruratan maternal dan neonatal, praktek klinik kebidanan PKK 2, PKK 3, dan kebidanan komunitas. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu konsep kebidanan. Pada pemaparan mata kuliah ini saya menggunakan prinsip DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada bagian delivery, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan materi pembelajaran. Pada bagian interaction, saya akan menjelaskan terkait tentang model dan metode pembelajaran yang saya gunakan. Dan juga bagaimana proses interaksi belajar di dalam kelas antara dosen dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan mahasiswa. Pada bagian asesmen, saya akan menjelaskan terkait tentang sistem penilaian pada mata kuliah yang sudah disepakati saat awal perkuliahan di dalam penyampaian kontrak perkuliahan dan RPS yang sudah disepakati dengan mahasiswa. Mata kuliah konsep kebidanan adalah mata kuliah wajib pada semester ganjil, tepatnya pada semester 1 yang memiliki bobot 3 SKS dengan penjabaran 3 SKS teori tanpa praktik. Pertemuan dilakukan selama 16 kali tatap muka. 2 diantaranya adalah evaluasi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Setiap pertemuan durasi waktu 1 kali 100 menit. Mata kuliah ini sangat diperlukan dalam ilmu kebidanan. Mata kuliah ini membahas tentang bidan sebagai tenaga kesehatan dan kebidanan sebagai profesi. Adapun setelah mengikuti kegiatan pembelajaran konsep kebidanan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep kebidanan, memahami sejarah dan perkembangan pendidikan pelayanan bidan, mampu memahami profesionalisme, memahami filosofi bidan, mampu memahami paradigma kebidanan, memahami peran, fungsi, dan wewenang bidan, mampu memahami teori dan praktik kebidanan, memahami manajemen praktik kebidanan, mampu memahami praktik dan profesi bidan, mampu memahami pengembangan karir bidan, dan mampu memahami pelayanan kebidanan. Adapun materi pembelajaran yang pertama adalah konsep kebidanan, menerangkan sejarah dan pelayanan bidan dalam dan luar negeri, mengidentifikasi profesionalisme bidan, paradigma kebidanan, memahami peran, fungsi, dan wewenang bidan. Teori dan model praktek kebidanan, memahami standar profesi bidan, memahami manajemen praktek kebidanan, sistem reward dan punishment bidan, mengembangkan karir bidan dan pelayanan kebidanan. Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah konsep kebidanan dilaksanakan secara laring, yaitu proses belajar mengajar dilakukan secara langsung di dalam kelas dengan tatap muka antara saya dan mahasiswa dan berinteraksi mulai dari saya menjelaskan materi dan memberikan pertanyaan ataupun sebaliknya. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Adapun ceramah yaitu penyampaian materi saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat memahami dan memperoleh materi secara luas. Kemudian diskusi, metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami
pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. Kemudian tanya jawab, metode mengajar dengan komunikasi langsung yang bersifat dua arah antara dosen dan mahasiswa ataupun sebaliknya. Baik itu bertanya maupun memberikan pertanyaan. Dalam prosesnya dibangun interaksi antara mahasiswa dan dosen, baik itu di kelas, melalui media komunikasi seperti melalui WhatsApp, hingga menggunakan aplikasi AppLink Sevima dalam proses perkuliahan. Media ini biasa digunakan untuk memberikan materi perkuliahan serta proses penugasan mahasiswa. Terkait sistem penilaian terhadap hasil akhir mata kuliah ini, ada 4 aspek yang dinilai. Yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran meliputi 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video saya, salah satu pertemuan dari topik mata kuliah yaitu pengembangan karir bidan. Kita saksikan video berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Baik adik-adik, hari ini pertemuan kita ke-14 ya. Hari ini kita akan membahas tentang pengembangan karir bidan. Nah, namun sebelum kita lanjut pada materi pada hari ini, Ibu akan flashback dulu ya tentang perkuliahan sebelumnya. Nah, adik-adik ada yang masih ingat materi sebelumnya apa? Saya Ibu. Materi sebelumnya Ibu mengajarkan tentang reward. Reward adalah bentuk penghargaan atau pengakuan atas prestasi, kinerja baik atau perilaku positif yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk memotivasi individu agar meningkatkan kinerjanya, mempertahankan perilaku positif dan merasa dihargai atas usahanya. Dan contoh reward bisa berupa pujian, hadiah, kenaikan jabatan, bonus atau fasilitas lainnya. Ya, bagus. Bagus ya, terima kasih Mas Andi. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari reward atau penghargaan bagi bidan pengakuan profesi. Penghargaan atas dedikasi kinerja bidan seperti bidan teladan atau penghargaan dari organisasi profesi atau pemerintah. Ya, baik. Jadi tadi sudah disebutkan oleh reward dan punishment ya. Yang lain ada yang mau ditambahkan lagi? Baik. Baik, saya di sini akan menambahkan tentang punishment. Jadi punishment adalah sanksi atau hukuman yang diberikan sebagai akibat dari perilaku yang tidak sesuai dengan aturan, norma atau harapan yang berlaku. Nah, tujuan punishment di sini adalah untuk memberikan efek jerak, mencegah terulangnya perilaku negatif dan menjaga disiplin. Contoh punishment di sini bisa berupa peringatan, lisan atau tertulis, penanggulangan jabatan, pemotongan gaji, atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Baik, jadi teman-teman kalian sudah menjelaskan dengan sangat baik ya. Adapun materi minggu lalu yaitu reward dan punishment. Jadi reward dan punishment ini berbeda ya. Yang reward diberikan kepada bidan sebagai salah satu penghargaan ya dengan kinerja bidan yang baik. Kemudian punishment adalah sanksi ya, sanksi yang diberikan kepada bidan tersebut akibat dari kelalaian atau ada hal-hal yang pelanggaran yang dilakukan oleh bidan. Nah, kemudian kita lanjut ya masuk pada materi pada hari ini yaitu pengembangan karir bidan. Nah, sebelum kita masuk pada materi pada hari ini, adik-adik perlu tahu apa tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui pendidikan bidan
berkelanjutan. Kemudian mahasiswa mampu mengetahui jenjang jabatan bidan. Jadi apa saja atau jenjang seperti apa yang akan ditempuh oleh seorang bidan. Kemudian 3 prinsip pengembangan karir bidan. Jadi pada mata kuliah hari ini adik-adik wajib mengetahui 3 hal ini ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama kita akan membahas background dari peran bidan. Kemudian jenjang jabatan karir bidan. Kemudian pendidikan bidan berkelanjutan serta prinsip pengembangan karir bidan, peran, fungsi dan tanggung jawabnya. Yang pertama kita masuk pada peran bidan ya. Bidan menurut Kemenkes tahun nomor 900 tahun 2022, bidan adalah seorang tenaga kesehatan yang melayani kesehatan kebidanan, melakukan pelayanan kesehatan keluarga berencana dan kesehatan masyarakat. Nah, peran bidan di sini sangat penting untuk mendukung pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk pembangunan nasional dalam arti peningkatan kesadaran, kemauan, kemampuan untuk hidup sehat. Jadi, seorang bidan juga sangat berperan penting dalam sistem kesehatan nasional yang tangguh. Nah, kemudian seorang bidan sangat berperan penting juga untuk menurunkan angka kematian ibu. Pendidikan bidan berkelanjutan, yaitu apa saja? Kewajiban mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian seorang bidan wajib melakukan perkembangan profesi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, kemudian pendidikan sepanjang hayat. Jadi seorang bidan, kita nanti seorang bidan tidak hanya sampai di bangku kuliah untuk mendapatkan pendidikan, tetapi selama kalian masih berprofesi sebagai bidan, artinya kalian masih tetap terus mengupdate pendidikan kalian. Nah, kemudian kewajiban mengikuti perkembangan iptek. Contohnya ya, dengan kemajuan atau perkembangan iptek pada sampai hari ini, perkembangannya sangat nampak ya, dari yang beberapa tahun lalu sampai yang sekarang tuh sangat pesat perkembangannya. Contohnya penggunaan USG dan CTG. Jika beberapa tahun lalu USG hanya digunakan di rumah sakit, sekarang hampir sebagian besar setiap puskesmas memiliki alat USG. Jadi tujuannya untuk mempermudah atau untuk memudahkan seorang bidan ya, yang tadinya seorang bidan yang menggunakan pita ukur atau menggunakan lenek ya. Jadi dengan USG, dengan DTG mereka bisa menggunakan dengan alat tersebut. Itulah disebut dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Adik-adik mungkin pernah mendengar apa perbedaan dari pendidikan formal dan non formal. Mungkin bisa di antara adik-adik di sini bisa bantu ibu untuk menjelaskan apa itu formal atau apa itu pendidikan non formal. Ada? Ya. Jadi pendidikan formal yaitu pendidikan kebidanan yang diperoleh dari sebuah institusi yang telah terakreditasi, contohnya seperti universitas atau sekolah kebidanan. Kemudian untuk pendidikan non formal meliputi berbagai kegiatan seperti seminar, pelatihan atau magang yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bidan di luar jalur pendidikan formal. Ya, baik. Itu disampaikan. Adik semua dengar ya. Jadi teman kalian Wahyuni sudah menjelaskan nih apa itu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Jadi berbeda ya pendidikan formal dan pendidikan non formal. Jadi menurut kalian apakah kalian sekarang yang sedang menempuh pendidikan D3 itu masuk formal atau non formal? Ya, jadi kalian sedang menempuh pendidikan formal.
Nah, kita lihat satu-satu ya. Jadi dari pendidikan formal adalah pendidikan yang telah dirancang dan diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dengan dukungan IBI sesuai peraturan terbaru Kemenkes nomor 320 tahun 2020 tentang standar profesi bidan. Jadi apa saja pendidikan formal itu? Ya, mulai dari program D3 ya yang saat ini sedang kalian tempuh ya. Itu masuk pada pendidikan formal. Jadi kalian D3 adalah pendidikan formal. Nah, kemudian bisa dilanjutkan lagi dengan S1, kemudian S2, kemudian profesi. Undang-Undang Republik Nomor 4 tahun 2019 ini juga termuat ya, salah satunya adalah pendidikan seorang bidan itu harus perempuan ya. Jadi itu memang aturan yang sudah memang ada aturannya di Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 4 ya, tahun 2019. Kemudian kita kaitkan dengan pendidikan kebidanan. Yang pertama pendidikan akademik, sarjana. Kemudian kita lihat dari pendidikan sarjana, kemudian magister, doktor ya. Jadi dari pendidikan ini sama-sama bisa langsung melanjutkan ke pendidikan profesi. Jadi pendidikan profesi tidak harus S2 dulu atau tidak harus doktor dulu ya. Tetapi bisa sarjana. Kemudian sasaran dari pendidikan berkelanjutan. Jadi maksudnya siapa saja bidan yang dapat melakukan pendidikan berkelanjutan ya. Yang pertama adalah bidan praktik swasta. Jadi seorang bidan tidak hanya bidan yang berstatus sebagai pegawai negeri ya, tetapi bidan-bidan yang bekerja di institusi atau di tempat-tempat swasta juga bisa melakukan pendidikan berkelanjutan. Kemudian bidan berstatus sebagai pegawai negeri. Kemudian tenaga kesehatan lainnya, kader kesehatan, dukun beranak. Kemudian masyarakat umum. Jadi jangan adik-adik berpikir bahwa dukun tidak bisa melakukan atau tidak bisa menempuh pendidikan berkelanjutan. Jadi boleh ya. Jadi biasa di sini sebut dengan dukun terlatih. Ya. Nah, kita masuk pada pengembangan karir bidan. Nah, perjalanan pekerjaan seorang dalam organisasi sejak diterima dan berakhir pada saat tidak lagi bekerja di organisasi tersebut. Maksudnya apa? Seorang bidan wajib mengembangkan karirnya, mulai dari awal karirnya sampai bidan tersebut tidak bekerja lagi di profesi tersebut ya. Bisa dimengerti ya? Nah, kita masuk pada jalur pengembangan karir. Nah, jalur pengembangan karir di sini ada struktural dan fungsional ya. Nah, kita masuk pada struktural. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara jelas tertera dalam struktur dan diatur berjenjang dalam suatu organisasi. Kemudian sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari serta dihargai dari aspek fungsinya yang vital dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian contoh ya, salah satu contoh di puskesmas, seorang bidan. Bisa tidak seorang bidan menjadi kepala puskesmas? Bisa tidak? Bisa. Itu masuk pada jalur karir struktural ya. Jadi seorang bidan boleh menjabat menjadi kepala puskesmas. Nah, mengerti sampai di sini ya. Jadi adik-adik sudah bisa memahami apa perbedaan karir struktural sama karir fungsional. Bidan sebagai, kita masuk pada pengelola. Bidan sebagai seorang pengelola. Yang pertama, mengembangkan pelayanan kesehatan terutama untuk individu ya, kemudian keluarga,
kelompok khusus, dan masyarakat di wilayah kerja. Jadi kita seorang bidan ya, bukan lagi semata-mata melayani perempuan toh, tapi kita juga melayani keluarga ya, yang terdiri dari bapaknya, mamanya, dan anak-anaknya ya. Kemudian berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan sektor lain di wilayah kerjanya, yang disebut dengan kebidanan komunitas ya. Nanti kalian akan melakukan kebidanan komunitas ya, mata kuliahnya di semester 5, kemudian prakteknya juga. Nah, kemudian bidan sebagai pendidik ya. Jadi bidan ini banyak nih, dari yang tadinya pengelola sekarang sudah menjadi lagi pendidik. Jadi apa fungsi dari peran bidan pendidik itu? Jadi fungsinya memberikan pendidikan, penyuluhan kepada individu, keluarga, kelompok, serta masyarakat tentang penanggulangan masalah yang berhubungan dengan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. Jadi kita sebagai seorang bidan bukan hanya melayani kehamilan toh, persalinan toh, nifas, bayi baru lahir, KB, tapi banyak ya. Ya, apalagi jika adik-adik bertugas pada suatu desa ya. Jadi kalian biasa dianggap dokter juga di situ, bisa dianggap farmasi juga. Nah, jadi pentingnya pada saat kalian kuliah, kalian harus belajar dengan baik. Kemudian melatih dan membimbing kader dan dukun termaksud kader kesehatan juga masuk, dukun juga masuk. Nah, kemudian termasuk bidan, siswa bidan, dan keperawatan ya. Jadi pada saat kalian membimbing di puskesmas atau di rumah sakit, kalian bisa menjadi pembimbing bagi adik-adik mahasiswa. Nah, sebagai peneliti, jadi bidan juga berfungsi sebagai bidan peneliti yang melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan, baik secara mandiri dan secara kelompok. Contohnya apa? Contoh bidan sebagai peneliti apa? Ada contohnya ya, ada kasus yang ternyata kasus di tempat bidan tersebut bekerja, kemudian ada penelitian terbaru lagi bisa dikaitkan ya. Ya, baik, mungkin hari ini kita membahas pengembangan karir sampai di bidang peneliti ya. Jadi sebelum Ibu menutup, mungkin Ibu akan ingin tahu nih mahasiswanya memang benar-benar menyerap dari awal pertemuan sampai akhir atau cuma sekedar lewat saja ya. Nah, mungkin sebelum Ibu menutup, adik-adik di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada. Mulai dari pengembangan karir sampai kita membahas tadi bidan sebagai peneliti, sebagai pendidik. Ada tidak? Ya. Ada sasaran bidan kok, di situ ada dukun beranak. Ya. Saya ingin bertanya, kenapa dukun beranak menjadi sasaran dalam melanjutkan pendidikan berkelanjutan? Ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya, kenapa bidan, kenapa seorang dukun ya, dukun beranak juga wajib untuk melakukan pendidikan berkelanjutan. Nah, di Kota Bau-Bau pun ini sudah banyak yang namanya bidan terlatih ya, istilahnya bidan terlatih, karena takutnya seorang pasien atau ibu hamil ya
lebih mempercayakan dukun daripada bidan. Nah, disitulah kenapa mereka dianjurkan untuk melakukan pendidikan berkelanjutan. Jadi tadi adik-adik sendiri sudah tahu ya, jadi pendidikan berkelanjutan ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Jadi bidan terlatih biasanya diikutkan pelatihan-pelatihan. Pada saat seorang masyarakat ya atau seorang ibu hamil, ibu bersalin, karena ada budaya-budaya tertentu yang memang mewajibkan seorang dukun itu wajib ikut dalam persalinannya. Yang mereka amati adalah bedanya. Jadi seorang dukun itu mempunyai contoh doa-doa ya yang mereka yakini, yang mereka yakini bahwa doa-doa tersebut akan melancarkan persalinannya. Jadi banyak, apalagi di daerah-daerah terpencil ya, yang memang dukunnya itu menemani sampai proses persalinan. Takutnya jangan sampai dukun-dukun beranak yang tidak mempunyai pendidikan yang cukup malah melakukan kesalahan pada pasien tersebut. Jadi disitulah seorang dukun beranak wajib atau diharuskan untuk melakukan pendidikan berkelanjutan ya. Jadi gunanya untuk apa? Untuk memastikan bahwa seorang bidan memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan yang baik terkait dengan menolong persalinan ya. Ya, ada lagi? Jadi cukup ya materi hari ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita pelajari adik-adik bisa memahami dengan baik ya. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.